Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera Bapak Ibu semua. Terima kasih waktunya panjenengan sedaya untuk memaparkan dalam rangka saya pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pedagogik, ya, yaitu tugas guru penggerak di modul 1.4, dan di mana saya harus memenuhi tugas tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik. Oke, langsung saja sebelum saya masuk penjelasan pemaparan atau diseminasi, ya, diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah pernah melaksanakan atau bahkan siswanya sudah mulai melakukan tindakan budaya positif, tapi disengaja maupun tidak sengaja. Sebetulnya saya di sini, nama saya Irfan, kemudian yang terhormat Bapak Supriyanto selaku kepala sekolah beserta Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kemudian waktu saya berikan kepada Bapak Supriyanto demikian untuk memberi pepatah-pepatah untuk semangat untuk diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irfan Kurniawan selaku calon guru penggerak, kemudian Bapak Ibu guru semuanya, guru SD 1 Bapak dulu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi karunia-Nya, masih diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul, kami semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan, mendengarkan, kemudian berdiskusi nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Irfan Kurniawan selaku calon guru penggerak, yaitu tentang ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada kali ini nanti Pak Irfan akan menyampaikan desiminasi atau penyampaian materi tentang budaya positif. Maka kami berharap Bapak Ibu maupun nanti kita bisa berdiskusi bersama sambil mendengarkan, kemudian juga bisa kita laksanakan berdiskusi tentang ini pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Karena budaya positif itu kan ada banyak sekali yang perlu kita laksanakan, karena di sekolah kita ini untuk menciptakan anak-anak didik, sehingga kedepannya anak-anak didik kita itu bisa mencapai apa yang kita harapkan. Anak-anak bisa bertindak hal-hal yang positif, tidak menjurus ke hal-hal yang negatif. Maka ini nanti akan dipaparkan, akan disampaikan oleh beliau Bapak Irfan Kurniawan selaku calon guru penggerak angkatan ke-10. Karena kita sudah punya beberapa guru penggerak, dulu kita sudah punya Pak Burohim juga selaku guru penggerak, dan alhamdulillah sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian disusul Bu Dina Kamiliana, disusul Bu Dina Kamilia, mudah-mudahan karena guru penggerak ini merupakan jembatan emas, Bapak Ibu. Guru penggerak itu merupakan jembatan emas untuk mencapai apa yang diidam-idamkan seorang guru. Maka kami berharap
ini Pak Irwan, Bu Rina dan Bapak Ibu guru yang lain ini untuk menerapkan hal-hal yang baik yang perlu dibenahi. Maka hari ini nanti kita akan berdiskusi, akan mendengarkan panjang lebar hal-hal yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan, yang akan didesiminasikan oleh beliau Bapak Irwan Kurniawan. Maka monggo nanti kita dengarkan bersama, kita amati, kemudian kita diskusikan bersama. Intinya itu mudah-mudahan nanti kedepannya bisa membawa kita semua, Bapak Ibu guru, saya selaku kepala sekolah, bisa menjalankan, bisa mendidik anak-anak kita menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bapak Ibu guru semuanya, saya kira dari saya hanya itu saja, tidak ada banyak-banyak karena ini nanti langsung akan disampaikan semuanya oleh beliau Bapak Irwan Kurniawan. Maka dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan pada Pak Irwan. Monggo. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Bapak Supriyanto. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan juga bisa terus baik-baik untuk sekolah kita. Oke, sebelum saya pemaparan lagi, saya ini akan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selama ini saya mengikuti CGP Alas 10 modul 1.1 sampai ke 4. Nanti saya akan mencoba berbagi praktik terhadap panjenengan semuanya, dan nanti semoga nanti bisa bermanfaat dan membawa dampak perubahan yang baik untuk peserta didik kita dan sekolah kita. Oke, di sini ada tampilan di layar itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tadinya Bapak Ibu mungkin sudah ada ya. Coba Pak Irfan mau tanya Bu Kusnul, mungkin pernah tidak? Kelas Bu Kusnul mengajar kelas 6 gitu. Nah, pernah nggak budaya positif itu terjadi di kelas 6? Coba bisa Ibu Kusnul bercerita sedikit, bisa menambah motivasi saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Budaya positif di kelas 6 ya. Contohnya itu yang sering terjadi yang saya alami itu waktu waktu murid datang di gerbang itu sudah ada salin-salin ya, senyum, salim, sapa, sopan santun. Nah, kemudian bisa dilanjutkan kalau bertemu Bapak Ibu guru ya salim ya. Terus lagi mungkin di kelas di kelas itu mungkin ya bukan di kelas kalian saja, di mana-mana di kelas yang lain juga murid yang seragam atau rajin mengerjakan PR itu juga kan termasuk budaya positif ya toh. Itu yang saya alami dari waktu itu ya. Terus mungkin lagi anak yang tidak pernah terlambat itu juga kan termasuk budaya yang positif itu bagi saya ya. Itu yang saya alami. Itu Pak Iwan, mungkin pengalaman lagi ya dari teman-teman. Iya, ternyata sangat luar biasa sekali ya. Itu tentu kita secara tidak sadar, ternyata siswa-siswi kita sudah banyak melaksanakan yang budaya positif. Nah, kemudian satu lagi, coba saya kan tadi kelas 6, coba saya ingin tahu dari kelas rendah. Monggo kelas 1 bulan coba berbagi pengalaman
Jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Untuk budaya positif di kelas 1 saya terapkan sebelum masuk kelas harus berbaris dulu, dan setelah berbaris ketika saling sama ibu guru topi dilarang dipakai, harus dilepas. Itu termasuk yang saya terapkan di kelas saya. Setelah itu, setelah masuk kelas, berdoa dengan tertib, dan saya pantau satu-satu. Ketika ada anak yang diam dan tidak ikut berdoa, maka saya suruh berdoa sendiri. Itu yang saya terapkan di kelas saya. Terus ada lagi, di kelas saya tidak ada memanggil anak secara kalau Jawa ini gemeran. Karena saya menerapkan untuk anak laki-laki saya panggil Mas, dan untuk anak perempuan saya panggil Mbak. Jadi itu kebiasaan di kelas saya. Jadi temannya kalau manggil ya Mas, ya Mbak. Itu Pak. Terima kasih. Ternyata sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk guru kelas 1 dan kelas 6. Ternyata secara tidak sadar kita sudah melaksanakan sedikit ya Pak. Dan tadi kelas 1 sudah ada semisal kayak hukuman. Nah, nanti kita akan perdalam. Nanti saya akan kupas di session slide selanjutnya, pasti ada ya. Oke. Selanjutnya sekarang konsep inti budaya positif. Konsep inti ini ada beberapa, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang disiplin positif tadi sudah di beberapa contoh dari kelas 1 sudah ada ya. Oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku, yang semacam posisi kontrol, yang ini nanti kita akan bahas ya secara detail biar nanti posisi kontrol Bapak Guru bisa paham sedikit. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya sekarang kan kita sudah masuk ke kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu adanya profil pelajar Pancasila. Di situ profil Pancasila adanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis ya. Ini termasuk cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk bagaimana pendidikan kita bisa berpusat pada anak, bisa menuntut anak, sehingga timbulan generasi profil pelajar Pancasila. Zaman dulu untuk sekolah saya itu berbeda dengan sekarang ya. Zaman dulu tahun 2000-an mungkin belajar itu masih berpusat pada guru, sehingga anak-anak masih berpusat pada guru. Apa yang dikatakan guru dia selalu mengikuti, bahkan guru pun tidak bisa merasakan apa kebutuhannya. Nah, untuk kali ini di dalam kurikulum merdeka ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila adanya berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi ini untuk guru harus mengetahui kebutuhan peserta didiknya. Jadi semisal ada anak yang kurang begini, guru harus mengetahui latarnya dulu, sehingga nanti pembelajaran bisa diserap dengan maksimal, sehingga sangat berpusat pada anak. Jadi kita nanti akan menimbulkan
apa yang diinginkan anak itu sendiri, dan nantinya pembelajar bisa diterima dengan baik untuk peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Miskonsepsi ini terjadi tidak sambung gitu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini tentunya guru sekarang sudah tidak bisa, ya. Yang bisa mengontrol anak itu anaknya sendiri. Kalau dulu memang bisa guru mengontrol murid, kamu harus gini, mungkin ya. Sekarang tidak. Sekarang anak sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda. Zamannya sekarang sudah berbeda. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga jelas ya. Tidak semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Tidak. Soalnya anak berkebutuhannya beda-beda. Ada yang pengen kayak gini, ada yang pengen kayak gitu. Bahkan kita menilai anak pun tidak betul. Kamu kenapa? Sekarang tidak boleh. Kita harus bisa berdiferensiasi, bisa mengetahui anak itu kenapa sih. Nah, seperti itu. Itu yang dituntut cita-cita dari Ki Dewantara, pendidikan yang berpusat pada anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga tidak, ya, tidak. Karena itu bisa membuat anak itu sebagai penghukum. Aku dihukum bahwa ini tidak bisa diingat. Jadi nanti bisa menurunkan mental anak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu juga tidak. Sekarang kalau sudah seperti itu ya, biarlah anak itu berkembang dengan sendirinya. Kita hanya bisa memfasilitasi dan mengarahkan. Biarlah anak itu berkembang. Jangan sampai kita itu membatasi anak itu bagaimana. Yang ini kita harus mengontrol. Nah, nanti Bapak Guru akan bertemu dengan posisi kontrol seorang guru. Oke, ya, lanjut. Nah, ini sesuai dengan rencana aksi nyata saya yang saya akan paparkan di Bapak Ibu, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Oke. Yang pertama, stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Nah, belum tentu juga, ya enggak? Kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap seseorang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita tidak boleh menyamakan kebutuhan. Misalnya, seperti kemarin ada anak yang si A dan si B. Mereka yang satu semangat, yang satu tidak. Yang satu suka matematika, yang satu suka bahasa Jawa. Nah, itu kita harus bisa mengetahui kondisi anak seperti itu. Tidak boleh memaksakan kamu begini. Nah, itu realitas dan teori kontrol berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini sudah jelas ya. Jadi orang tidak bisa disamakan gambaran atau pemandangan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jelas ya. Stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti yang kemarin terjadi, seperti anak yang bertengkar, ya. Itu kan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat buruk kan ya, anak bertengkar kan buruk. Sedangkan untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu ada tujuannya. Kenapa dia seperti itu? Ternyata ingin dikagumi temannya, guna seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk stimulus selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Ya. Ini jelas orang lain bisa mengontrol saya, belum tentu juga. Kalau kita tidak mau, bagaimana? Ya kan? Yang bisa mengontrol diri seseorang hanyalah orang itu sendiri. Nah, gitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini jelas. Jadi seseorang itu belum tentu bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Belum tentu juga orang lain kamu ajak mau. Meskipun
kontrol baik belum tentu mau. Nah itu ya, itu adalah pendekatan teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol model berpikir menang-menang, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar ya. Disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Di sini maksudnya disiplin positif itu emang kita seorang guru membudidayakan disiplin positif. Tapi disiplin positif itu tidak hanya diri kita yang membuat, tapi bagaimana kita seorang guru bisa dan mampu menumbuhkan hati seorang peserta didik bisa memiliki disiplin. Nah, dan nantinya anak itu jika memiliki kedisiplinan positif tidak meminta imbalan seperti reward atau diancam guru kalau kamu tidak seperti itu, karena dia ada keinginan dalam hati untuk merubah dirinya sendiri menuju ke lebih baik. Nah, seperti itu, dan tidak takut dengan hukuman seperti itu. Nanti kita akan perdalam dengan kedisiplinan positif dengan budaya teori kontrol dulu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam seorang anak itu sendiri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebagai pendidik itu kita harus menciptakan peserta didik memiliki prinsip dalam dirinya sendiri dan yang bertujuan nanti biar berubah secara maksimal, jadi tidak ada paksaan terhadap siswa kita. Seperti contoh, ada di kelas saya namanya si A gitu ya, dia sering terlambat. Nah, kemudian saya tanya, saya tidak beri hukuman, saya ingin menanya kenapa dia, terus bagaimana kamu menyikapinya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan perdalam lagi di slide berikutnya. Sekarang masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. IBO Primary Years Program PYP. Sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Ini berlanjut ke life skill, keterampilan hidup, keterampilan seorang, ya, yang dimana terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian diteruskan sebagai terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ini yang diidam-idamkan oleh cita-cita seorang tokoh kita Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pendidikan yang berpusat pada anak. Apalagi sekarang kita sudah kurikulum merdeka dan itu sudah mencakup semuanya, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini yang penting ya, berakhlak mulia. Sekarang mungkin banyak ya di sosmed banyak sekali berita-berita hoax. Nah, itulah yang mungkin kita harus dididik secara dini kedisiplinannya, yang berakhlaknya, biar tidak terjadi sesuatu yang hoax untuk masyarakat, bahkan berimbas pada peserta didik kita. Yang berkebinekaan global tentunya
semuanya akan merasa menjunjung rasa persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, itu tidak lupa ya. Itu sesuai dengan visi profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Guru harus mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki anak. Jadi tidak boleh guru harus menilai anak itu seperti apa, tidak. Seorang guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar peserta didiknya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu yang pertama ya. Jadi seorang hidup pasti memiliki kebutuhan dasar untuk memenuhi keinginan hati untuk menuju ke sesuatu tujuan yang mereka inginkan. Begitu sih, begitu contoh juga peserta didik kita. Kenapa berarti? Mungkin dia memiliki kebutuhan dasar. Itu tugas Bapak Ibu guru, tugas saya juga, tugas jenengan untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi kebutuhan dasar peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa gambar ini ya, 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu jelas. Orang, tidak semua orang, semua makhluk hidup pasti yang pertama adalah bertahan hidup, ya tempat tinggal, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, itu yang utama. Ya. Semua makhluk hidup ciptaan Allah pasti yang pertama kebutuhan adalah bertahan hidup, ya. Tidak bisa dipungkiri. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerja sama menjadi bagian dalam kelompok, ingin diajeni seperti itu. Seperti saya ada kelompok seperti siswa, saya dulu pernah membuat kelompok 5 anak. Ternyata anak itu pendiam. Mesti Bapak Ibu guru saling menjumpai ya. Ya terutama kelas tinggi, jika membentuk kelompok pasti ada anak yang nggak mau ikut mengerjakan padahal. Nah ini butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima dalam kelompok. Mungkin itu ya. Kemudian ada penguasaan. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini tentunya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi yang diri dengan benar. Misalnya ada anak yang pintar, sombong, aku ini pintar, ranking terus, nah seperti itu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak dipukuli dengan orang-orang dewasa juga. Wah, aku pengen naik pangkat kan, pengen seperti itu. Anak pun bisa satu saja, apalagi orang dewasa. Itulah kebutuhan yang ketiga. Dan kemudian adalah kebebasan. Seorang pasti ingin memiliki kebebasan, ya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Seperti itu jelas ya. Semua orang pasti ingin mencari kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Setiap manusia adalah intinya yaitu kesenangan, yang bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi secara ekstrinsik dan motivasi secara intrinsik. Motivasi dari ekstrinsik itu motivasi yang dari luar, dari pengaruh orang lain, dari apa yang dia lihat, dia termotivasi untuk dirinya, seperti itu yang keluar ya. Untuk motivasi itu motivasi yang ada dalam diri seseorang itu sendiri, karena ingin perubahan, karena ingin menuju sesuatu yang dianggap mereka lebih baik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu bisa jadi ya. Misalnya ada anak tidak mengerjakan PR, dia termotivasi, Pak, aku ini kok agak garap dengan Pak Guru. Akhirnya dia termotivasi dari
keluar, ya, tidak dari dalam diri, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Contohnya kelas 1 aja nggak apa-apa ya, kelas 1 kelas 2. Mungkin dia kalau berbaris disi-disian, aku baris rapi karena bu gurunya memberi bintang, ya, memberi hadiah. Siapa yang barisnya rapi lah, itu juga termasuk motivasi dari eksternal dari luar, itu bisa. Kemudian yang motivasi intrinsik, nah ini yang penting, motivasi dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini yang perlu kita bangun untuk peserta didik kita, sehingga nanti siswa itu bisa menciptakan budaya positifnya sendiri yang baik dan sepenuhnya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini termasuk motivasi tersebut berkaitan dengan 3 hal. Motivasi tersebut berkaitan dengan 3 hal seperti ini, ya. Hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman terhadap anak atau sanksi, ya. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau jelas ya kalau hukuman ya. Ini baru sudah pernah lagi menghukum, tidak pernah. Saya sudah pernah. Kemudian ada konsekuensi. Nah ini perbedaan hukuman sama konsekuensi hampir sedikit perbedaannya ya. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati. Mungkin di kelas ada keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jika tidak memakai sepatu, kena melanggar ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Belum tentu hukuman. Kalau hukuman nanti, misalnya upacara anak itu tidak, maka kamu di sini, kamu harus nyapu. Nah, itu namanya hukuman. Kalau misalnya anak upacara terlambat atau dia berdiri, kamu tahu kesalahan apa, peraturan umum, nah, ini namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu hukuman yang sudah dibuat, sudah disetujui dengan beberapa anak atau guru ya. Berbeda seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu menuntut, ya seperti itu jelas ya. Kemudian ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini yang perlu kita pelajari nanti. Ya, apa yang saya peroleh dari modul 1 sampai 1.1 sampai 3, guru harus bisa merestitusi anak itu. Jadi sudah tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Dengan cara apa? Nanti kita akan perjelas di slide berikutnya. Ya. Lima posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu guru harus paham dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang satu gambar penghukum, ini jelas. Hukum artinya menghukum anak, memberi sesuatu tindakan fisik maupun psikis. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini seperti contoh ada yang tidak kena PR atau kerja bakti, ya. Terus misalnya kelas besar, vaksin, olahraga, meminta anak-anak membersihkan, tapi anak-anak itu duduk saja, terus dia vaksin dikata, ayo dong bantu Pak Guru udah capek. Nah itu merupakan tindakan posisi sebagai teman, itu bisa ya. Kemudian sebagai pemantau, saya dulu waktu pembina upacara, saya memantau ada anak hebat tidak memakai atribut, kemudian saya panggil. Kemudian saya memberi interogasi, kenapa kamu tidak pakai topi? Nah itu disebut kita sebagai pemantau ya. Kemudian sebagai teman, misalnya ada anak yang anak yang malas belajar, terus gimana? Terus diajak, ayo dong semangat belajar, diajak. Seperti itu kita sebagai teman, kita memposisikan diri seorang guru sebagai teman. Yang terakhir ada sebagai manajer, ya. Sebagai manajer, ini kita dulu harus bisa sebagai manajer.
utama. Tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat yang bersalah, tidak sebagai pemantau, dan tidak sebagai teman saja, tapi harus sebagai manajer. Manajer adalah yang mengarahkan semuanya, membuat anak itu bagaimana, tindakannya bagaimana, dan kita harus bagaimana, dan membuat kesimpulan anak itu sendiri dan bertanggung jawab, ya, seperti itu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya. Hukumannya seperti ini. Contoh hukum: hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk. Misalnya guru olahraga disuruh baris tapi anaknya tidak mau, akhirnya dia terus menghukum anaknya. Kamu kenapa belum baris? Berdiri kamu, lari 2 kali putaran. Itu termasuk hukuman. Jelas itu hukuman, tindakan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, itu tindakan kita membuat rasa bersalah. Seperti itu. Bisa banyak lah contohnya seperti itu, ya. Yang ini sebagai teman, ya. Masih kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai teman, contoh kata-kata seperti ini. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali ini, ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti lagi. Nah, itu kita sebagai teman. Kadang siswa itu merasa nyaman gitu loh dengan guru. Oh, tidak ditakuti. Apalagi sekarang kita sudah tidak zaman guru killer, guru galak sudah tidak zaman. Tapi kita harus menguasai posisi kontrol supaya anak didik kita itu tidak wani kalau guru nih, tidak kurang ajar seperti itu. Nah, itu tugas kita untuk menguasai posisi kontrol. Yang satu adalah pemantau. Seperti ini contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi, ya. Nah, seperti itu. Jadi pemantau. Seperti itu saya pernah memantau murid saya tidak mengerjakan PR, saya pantau. Kamu tidak mengerjakan PR, kenapa? Kamu nanti kerjakan ya. Nah, seperti itu. Itu juga posisi pemantau. Sebagai manajer, ini yang penting yang harus dipegang oleh bapak guru, saya maupun jenengan. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya ada berbagai kesalahan, ya. Misalnya ada anak berbuat kesalahan, seperti kayak kemarin kasus berantem sampah. Saya kan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Mesti anak itu dia akan bilang dia tahu. Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Nah, itu kan merupakan tindakan bagaimana anak tersebut bisa menggali dirinya untuk apa perbuatan itu, seperti itu. Bagaimana kamu melihat kesalahanmu itu terangkat. Jelas ya sebagai manajer. Jadi sebagai manajer tidak sebagai penghukum, bisa menguasai semuanya. Nah, sekarang coba lihat di slide yang ini Bapak Ibu. Coba ini ada contoh. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk pemantau, penghukum, atau manajer? Ada yang tahu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Kata-kata anak itu membuat dirinya bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah. Oke. Seperti ini ya. Contoh ini, jadi saya kecewa dengan kamu itu membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, contohnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini jelas termasuk tindakan, yaitu hukuman. Jelas. Kamu tidak pernah melakukannya, makanya kamu harus gini. Nah, itu termasuk hukuman.
seorang guru hukuman. Yang contoh selanjutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kembali ke anak tersebut. Apa disebut apa ini? Manajer ya, manajer. Kita seorang guru harus bisa memanajer sesuatu permasalahan terhadap siswa kita. Yang contoh selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai apa? Teman, ya. Ayolah lakukan Bapak Ibu. Nah, tolong bantu dong. Ayolah diajak. Akhirnya mereka mau. Itu sebagai guru, posisinya sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini disebut misalnya apa? Pemantau ya. Misalnya ada sebuah tes ya, tadi kan tes. Terus ada anak itu mengajar. Pasti saya berkata seperti ini. Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu nanti tidak akan mendapat nilai. Itu kita sebagai pemantau. Oke. Jadi 5 fungsi kontrol itu sudah terapkan. Nah, sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Sedikit dari saya. Karena kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Bahkan kita tidak tahu kebutuhan anak itu. Anak itu bisa menerima apa tidak. Kadang-kadang aku kok ini sih gak senang, aku sepertinya seperti itu biasanya ya. Mungkin Bapak Ibu menjumpai. Beda lagi kalau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa diikuti semua anak-anak, bahkan membuatnya juga terlibat dengan anak-anak dan guru dengan kata-kata yang singkat, jelas, dan nanti bisa diterima baik dari untuk anak-anak itu sendiri. Yaitu perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Penting gitu ya. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas adalah satu bersifat abstrak, jelas ya. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Beda kalau peraturan kelas. Kalau peraturan kan banyak, ini harus ini yang melanggar ini dapat sanksi ini. Kalau keyakinan kelas tidak. Hanya sedikit saja, tapi anak-anak itu bisa menerima semuanya, gitu. Sesuai dengan kondisi kelas. Kalau keyakinan kelas sesuai dengan kondisi anak tersebut. Karena dia yang memilih sendiri, karena dia yang memikir sendiri dengan Bapak Ibu, dengan berkolaborasi antara siswa dengan guru. Semua warga kelas dapat dilibatkan jelas. Nah, kalau membuat keyakinan kelas kan bisa. Guru dengan murid, musyawarah atau membuat keyakinan kelas bagaimana harus ini. Nah, nanti akhirnya anak itu bisa menerima dengan secara rasa ikhlas dan tidak paksaan karena kemauannya sendiri. Beda kalau peraturan kelas, kadang anak yang masih hidup, kayak duduk, ini dulu, nah seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi ya. Tadi keyakinan kelas, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini tidak lepas dari 5 posisi kontrol seorang guru tadi. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Segitiga ini yang isinya yaitu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian tindakan kedua validasi tindakan yang salah, dan menuju ke menanyakan keyakinan. Seperti ini contohnya restitusi. Murid saya berantem satu kelas, kemudian saya panggil, Adil, kesini kamu nak? Ya Pak. Yang pertama adalah menstabilkan. Tadi kamu berantem dengan teman kamu ya? Ya Pak. Seperti itu. Itu salah satu contoh kita
melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan. Kita menstabilkan dulu anak tersebut biar tidak terlalu emosi ya, seperti tidak terlalu gitu. Kemudian yang bilang validasi tindakan yang salah. Kita tahu perbuatan tadi betul apa salah ya? Salah. Akhirnya dia menerima, tidak selalu memberontak. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari yang sudah dia dilakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nanti saya akan berikan contoh dari yang saya lakukan. Nanti ada videonya. Menstabilkan identitas. Saya akan perluas lagi. Menstabilkan identitas ini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tadi yang saya sebutkan contoh, ya ada anak dan tadi berbuat salah itu wajar, itu kata-katanya yang bisa kita ucapkan kepada anak. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukannya itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu, seperti itu, ya. Contoh kasus seperti ini tadi, anak berantem saya. Kamu kenapa berantem? Saya pekerjaan saya dicontek terus. Pantesan kalau saya sebagai kamu pasti juga ikut marah seperti itu. Nah itu tindakan menstabilkan identitas. Kita bisa menstabilkan emosi anak itu sehingga tidak merasa berlebihan. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan. Ya, enggak? Pasti yang kita kamu banyak seperti anak. Kamu pasti punya alasan. Ya, mengapa melakukan seperti itu? Nah, itu seperti contoh kata-katanya seperti itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Itu juga termasuk. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting di bagimu. Itu juga validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu langkah kedua restitusi segitiga seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita melaksanakan dua tindakan tadi, yang terakhir kita melaksanakan menanyakan keyakinan terhadap anak. Berdasarkan prinsip teori Onto, 5 teori dulu ya, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, kita termotivasi secara dalam diri anak itu sendiri. Bahkan anak itu sendiri termotivasi bukan dari guru, tapi dia termotivasi dalam dirinya sendiri. Contoh kata-katanya seperti ini. Apa keyakinan kita? Misalnya ada anak berbuat salah, datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu melanggar peraturan tidak. Terus apa keyakinan kita? Kan dia tahu. Oh, saya merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Bisa kata seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Bagaimana sih kamu bisa baik? Apa yang kamu lakukan bisa baik-baik seperti itu. Jadi anak-anak tidak harus kamu ini salah, kamu ini jangan, ya. Nanti mereka akan berpikir nanti. Kita membangun motivasi dalam diri anak itu agar nantinya anak itu tahu, oh iya aku ini salah. Jadi nanti akan bisa memperbaikinya perilakunya dengan dalam hati. Bahkan kita selalu tidak mengontrol saja, bahkan bisa menimbulkan kontrol dalam diri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yaitu contoh kata-kata yang terakhir. Nah ini ada beberapa contoh saya, ya, dengan murid saya menerapkan segitiga restitusi.
sebentar. Itu merupakan contoh tindakan saya terhadap saya melaksanakan segitiga resisi. Kemarin juga pernah sih saya juga ada kasus ya, misalnya syafaat itu berantem. Saya juga melaksanakan di segitiga resisi. Saya memanggil anaknya, saya melakukan menstabilkan identitas. Dia kenapa? Kamu kenapa nak kok ikut berantem? Saya ditolak. Oh ya bener, Pak Evan dia mesti tak ditantang ya mangkel seperti itu. Yang pertama itu seperti itu. Dan kemudian mulai dari tindakan apa yang saya lakukan terhadap syafaat. Kamu tahu nggak perbuatan itu salah atau benar? Nah, ada dia ngaku, ya Pak salah. Nah, setelah beberapa kegiatan atau pertanyaan dialog saya dengan anak tersebut, saya terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa kamu sudah tahu melanggar keyakinan? Iya Pak tahu. Terus apa yang kamu lakukan ke depan? Saya tidak akan mengulangnya lagi dan saya tidak akan berantem lagi. Kamu janji. Nah seperti itu. Kita bahkan tidak memberi efek jerah terhadap anak, tapi kita dapat membuat anak itu sadar terhadap apa perbuatan yang kita lakukan dengan menghindari hukuman. Seperti itu. Itu yang penting yang diharapkan tokoh kita yang jadi Wantoro untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang tidak ada menuntun, ya menuntut anak secara berdiferensiasi, menghamba dan menumbuhkan siswa berbudi pekerti yang luhur, karakter, ya. Gitu. Oke, yang terakhir sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Intinya itu, kita seorang guru harus bisa menguasai 5 posisi kontrol terhadap peserta saya agar nantinya tidak salah arah dalam kita mengartikan suatu permasalahan, karena kita harus bisa menguasai apa itu berdiferensiasi kebutuhan anak itu sendiri. Pasti punya alasan. Anak itu kenapa melakukan kesalahan pasti punya alasan. Mungkin alasannya dari dirinya kurang perhatian orang tua atau merasa bagaimana, kita harus mengetahui. Dan kita juga tidak boleh harus memberi sanksi
ngasih hukuman kepada diri sendiri ya. Bagaimana pelajaran dirinya sebagai among, kita sebagai among, sebagai manajer, tidak hanya sebagai penghukum, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman saja, tapi kita harus sebagai manajer. Manajer itu mengarahkan, mengajak tadi kita menuju ke arah yang baik dengan motivasi dalam dirinya. Tidak ada paksaan seorang guru atau paksaan dari luar ya. Yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Terima kasih dari pemaparan saya CGP. Barangkali ada beberapa hal unek-unek dari Bapak Ibu Guru yang ingin disampaikan pada saya. Monggo, siapa? Pak Sid? Sampun? Monggo Bu Diva, Bu Nurma, mungkin Pak Tri bisa menambahkan, bisa mengomentari saya agar semakin baik. Ya, terima kasih untuk Pak Irfan. Saya sedikit saja menanggapi itu tadi tentang apa yang disampaikan Pak Irfan tentang budaya positif, bahwa tadi ada yang namanya itu keyakinan kelas, ya? Keyakinan kelas. Sekarang ini kan bahasanya itu menjadi berubah-ubah. Kalau dulu kan ada peraturan, kemudian ada juga tata tertib kelas, kemudian kalau sekarang menjadi keyakinan kelas. Mengapa saat ini kok hal-hal yang seperti itu namanya diubah menjadi keyakinan kelas? Apa keunggulan dari keyakinan kelas itu dibandingkan dengan tata tertib maupun peraturan kelas? Ini agar nanti Bapak Ibu Guru juga bisa memahami itu semua. Monggo Pak Irfan. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat penting sekali untuk mengupas lagi ya. Apa perbedaan keyakinan kelas, tata tertib, dan peraturan kelas? Kalau kita berdiri satu, kita ke peraturan. Peraturan kan yang buat siapa? Guru kan? Belum tentu anaknya. Nah, sekarang kita kembali ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kita menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya agar tidak tersesat kemudian hari. Nah, kita harus melihat latar belakangnya dulu. Nah, di situ peraturan kelas masih terlihat jelas. Peraturan kelas pasti ada sisi-sisi yang negatif seperti hukuman. Mungkin anak itu ada peraturan kayak gini, saya takut seperti itu ya. Seperti itu kayak tata tertib. Tata tertib jelas, tata tertib setiap sekolah pasti ada tata tertib. Tapi juga tata tertib itu juga hampir sama dengan keyakinan, nggak beda jauh sih. Kalau peraturan tegas sekarang, peraturan namanya peraturan pasti ada alasannya, ada dasarnya. Kalau salah mendapatkan ini itu sanksi, ya seperti itu peraturan. Sekarang tidak. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita seorang guru tidak membuat peraturannya sendiri, ya. Kita itu membuat keyakinan kelas dengan berkolaborasi dengan murid, dengan rekan sejawat. Nah, akhirnya bisa diterima dengan semua kalangan, semua orang, semua organisasi, dan nantinya sebuah peraturan itu bisa dilakukan dengan setulus hati tanpa ada paksaan, bisa menimbulkan positif intrinsik anak itu sendiri. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada lagi masukan atau tambahan? Oke. Senior kita. Terima kasih atas waktunya. Menambahi sedikit dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu melibatkan murid, ya. Melibatkan murid dan tentunya itu sudah ada kata kelas. Berarti di dalam kelas itu, ya, guru bersama murid menyepakati hal-hal yang dapat misalnya menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, bukan
kayak melanggar aturan atau tata tertib yang ada di sekolah itu kan beda. Tata tertib yang ada di sekolah itu kan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kan hanya di dalam kelas itu sendiri. Jadi tiap kelas itu memiliki keyakinan kelas yang berbeda, boleh sama, tapi bisa disepakati dengan berbeda. Mungkin karena karakteristiknya anak itu di setiap kelas juga berbeda tentunya ya. Jadi setiap keyakinan kelas itu boleh berbeda seperti itu. Dan tentunya satu lagi bahwa keyakinan kelas itu dapat menciptakan motivasi intrinsik yang dari dalam diri siswa seperti itu. Terima kasih. Tangan untuk juga sangat termotivasi sekali nih beliau bagaimana menjelaskan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Saya kira bahwa ibu guru sudah begitu paham. Cukup sekian dari saya, dari pemaparan saya untuk memulai tugas saya sebagai CGB kelas 10. Ini untuk pemaparan tugas saya modul 4. Terima kasih waktunya. Semoga apa yang saya terangkan tadi bahkan bisa bermanfaat bagi semua. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dengan ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.